Jadi ini bahan-bahannya udah kita potong-potongin semua ya teman-teman. Ini nanasnya udah saya potong kecil-kecil. Ini hanya menggunakan setengah kilo tuh teman-teman. Kita masukin semua lele yang sudah kita potong. Kalau ada lele yang kecil nggak usah, makanya kita tutup rapat saja seperti ini ya teman-teman. Tutup rapat, lalu kita ikat pakai karet maupun pakai tali atau pakai apa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Bang Slamet. Salam satu hobi, salam peternak rumahan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe-nya. Kalau bermanfaat silahkan bagikan bosku. Di video kali ini saya mau bikin enzim pedaging teman-teman. Jadi khususnya untuk para peternak yang menggeluti di dunia ternak ayam pedaging atau pembesaran, ini wajib ya teman-teman harus mempunyai enzim pedaging. Kalau teman-teman nggak mau ribet bikin sendiri, teman-teman bisa beli ya. Mungkin ada di online atau di toko peternakan itu ada. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya lebih seneng bikin enzim sendiri. Nah ini contohnya ya, bahan-bahannya saya mau racik untuk enzim pedagingnya. Kenapa harus mempunyai enzim? Nah karena ini salah satu bahan atau jamu-jamuan herbal yang enzim sendiri bersifat untuk mempercepat pencernaan dalam tubuh ayam. Tentunya ayam-ayam kita kan selalu setiap hari dikasih pakan, pasti ada serat-serat yang kasar, enggak selalu serat halus ya teman-teman. Jadi ini bisa mempercepat pencernaan yang makan serat-serat kasar, juga bisa mensehatkan ayam juga dan mempercepat bobot ayam, pertumbuhan ayam. Intinya ini sangat wajib untuk kita para peternak di pedaging atau pembesaran harus mempunyai enzim teman-teman. Nah untuk bahan-bahannya sendiri sangat mudah ya teman-teman, kita bisa dapatkan di sekitaran kita. Nah untuk bahan utama pembuat enzim yaitu kita harus punya ikan. Nah untuk hari ini saya mau menggunakan ikan lele teman-teman. Saran saya untuk ikan lelenya ini yang kecil-kecil saja ya teman-teman. Ini karena tadi tidak dapat ikan lele yang kecil, saya nemunya yang besar. Ini 1 kilo, ada 4 ekor. Di sini harganya karena mungkin bulan puasa ya, di sini tadi saya beli 1 kilo ikan lele itu 22.000 teman-teman. Mungkin di tempat teman-teman semua itu lebih murah, itu lebih baik, itu bukan lebih baik ya. Jadi untuk saya kan hanya menggunakan ini untuk fermentasinya, belum atau jeligen ya. Jadi kalau ini mau saya masukin utuhnya ini tidak muat, jadi ini saya nanti potong-potong. Jadi untuk teman-teman semua, kalau cari ikan lele itu yang lebih kecil lah, yang penting masuk di tempat fermentasian. Nah untuk tempat fermentasi saya sendiri saya menggunakan jeligen ya teman-teman. Bisa beda itu juga nggak apa-apa, bisa menggunakan toples atau bisa menggunakan ember, itu bisa, tapi saya lebih praktis menggunakan jeligen. Nah kenapa harus ikan lele ya teman-teman? Karena ikan lele itu mudah didapat di lingkungan kita, terutama harganya juga lebih terjangkau ya teman-teman. Bisa juga menggunakan ikan gurame, ikan jair, ikan gabus teman-teman. Tapi untuk harganya mungkin kalau ikan mujair itu lebih mahal. Jadi saya recommended pakai ikan lele saja. Untuk bahan kedua saya menggunakan nanas teman-teman. Ini untuk asam aminonya, juga untuk melarutkan atau menghancurkan ikan lelenya nanti selama fermentasi. Itu saya bahan kedua menggunakan nanas. Ini mungkin ada 1 biji ya, kurang lebih berapa kilo nanti saya timbang, ini ada timbangan. Bahan yang ketiga yaitu saya menggunakan gula Jawa teman-teman, karena di sini untuk gula arennya itu langka teman-teman. Di daerah saya sendiri untuk gula aren langka, jadi saya menggunakan gula Jawa. Yang penting bisa untuk bikin enzim teman-teman, karena gula Jawa pun bisa, nggak harus
gula aren ya teman-teman, karena gula aren sendiri harganya itu lebih mahal daripada gula Jawa. Jadi saya memaksimalkan budget yang sedemikian minim untuk bikin herbal-herbal untuk ternak saya sendiri teman-teman. Kalau bisa teman-teman beli gula merahnya ini ke pembuatan gula. Kalau di sini kan banyak yang tukang deres pembuatan gula, jadi belum ada bahan-bahan campuran lah, campuran obatan atau kimia ya teman-teman. Karena kalau udah campuran itu untuk melarutkan di fermentasian itu lebih lama, tapi kalau tidak menggunakan campuran itu lebih mudah larut lah, intinya itu sama aja sih sebenarnya, bagus semua. Nah, kita mungkin timbang dulu ya teman-teman, ini dari lelenya biar teman-teman lebih paham lagi. Ini saya timbang ya teman-teman. Ini 1 kilo ya, ini 1 kilo lebih karena sama tempatnya. Karena tadi saya bikin 1 kilo ini, jadi lelenya 1 kilo. Terus kita timbang gulanya ya, apakah ada 1 kilo, biar teman-teman nanti bisa buat di rumah seperti ini. Kalau ada gula aren pakai gula aren, tapi lebih mahal. Nih juga gulanya 1 kilo. Untuk nanas sendiri saya menggunakan setengah kilo saja teman-teman. Bisa juga menggunakan 1 kilo, tapi saya mau gunakan setengah kilo saja. Nah ini kan ada 8 on, ini ada 8 on ya teman-teman. Nanti saya mau bikin setengah kilo aja. Oke, langsung saja kita mulai ya. Kita yang pertama kupas nanasnya dulu teman-teman. Kita kupas nanasnya terlebih dahulu, terus kita potong-potong lelenya karena ini terlalu besar, makanya saya nanti mau potong-potong. Terus untuk gulanya juga kita potong-potong juga karena nggak muat di ini tempat fermentasi. Lebih bagus itu kalau saran saya itu emang dipotong-potong teman-teman, jadi lebih cepat untuk larutnya di fermentasi. Nah, untuk fermentasi sendiri saya saranin itu 30 hari teman-teman untuk membuat enzim. Mulai saja ya, saya potong-potong nanasnya. Bahan-bahannya udah kita potong-potongin semua ya teman-teman. Ini nanasnya udah saya potong kecil-kecil. Ini hanya menggunakan setengah kilo tuh teman-teman, 6 on lah tadi karena 8 on sama kulitnya. Teman-teman juga bisa nggak usah di kupas kulitnya kalau nggak di blender teman-teman, jadi langsung masukin aja bahan ketiga ini ke dalam media fermentasi. Nah ini untuk lele-lelenya juga saya potong-potongin karena tadi terlalu besar. Ini untuk gula-gulanya udah dipotongin juga. Untuk langkah selanjutnya kita blender dulu nanasnya ya teman-teman. Kita masukin nanasnya ke blenderan, kita langsung jadi satu aja. Setelah di blender kita langsung masukkan ke wadah aja. Oke, lanjut kita blender ya teman-teman. Kita tutup aja ya nanas yang sudah tadi kita blender. Untuk langkah selanjutnya kita langsung masukin aja bahan-bahannya ke sini ya teman-teman. Kawanku semua, kita langsung racik saja ya untuk bikin enzim berdaging. Yang pertama kita masukkan blenderan nanas tadi. Ini saya hanya menggunakan aqua karena nggak ada torong. Kita masukin saja semuanya. Seperti ini ya teman-teman. Ini kalau kita blender itu akan lebih cepat untuk hasil fermentasinya, lebih hancur dibandingkan enggak kita blender dulu nanasnya, karena untuk menghancurkan nanas itu butuh berhari-hari ya teman-teman. Nah kita habiskan. Setelah kita masukkan nanas yang pertama, ini saya hanya menggunakan blong ukuran 5 liter kayaknya
teman-teman bebas menggunakan bahan apa. Untuk bahan kedua kita masukkan lelenya teman-teman nih, karena tadi kegedean jadi saya potong-potong, karena ini biar muat tuh, jadinya muat teman-teman. Kalau nggak ada yang muat kita paksa saja. Kita masukin semua lele yang kita potong. Kalau ada lele yang kecil nggak usah, makanya saran saya belilah lele yang ukuran kecil-kecil, jadi teman-teman nggak usah motong-motongin. Tuh masih ada yang besar, nanti kita potong lagi, karena saya menggunakan jerigen teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan bahan-bahan apa yang kiranya mendukung muat, tapi kalau saya rekomen pakai jerigen teman-teman, lebih praktis, simpel, kita disimpan juga enak. Kita getok aja, kalau yang nggak muat kita getok. Biar muat. Yang nggak muat kita getok aja guys. Seperti itu. Nah, setelah kita masukkan lele, baru yang bahan terakhir kita masukkan gulanya teman-teman. Ini tuh yang gede guys, tapi muat. Kita masukkan aja ini sama. Nah, untuk bahan ketiga kita masukkan gula teman-teman, mau gula aren maupun gula apa kita masukkan. Makanya saya potong kecil-kecil karena ini kecil untuk tempat gelongnya. Nanti kita tunggu sampai 1 bulan ya teman-teman untuk fermentasinya. Alangkah baiknya teman-teman itu kita kasih tanggal nanti sininya. Dan untuk penggunaan enzim sendiri ini sangat menghemat ya teman-teman. Jika teman-teman menggunakan 3 mili 3 cc, maksudnya bisa menggunakan 5 cc atau 10 cc itu baik. Untuk 1 liter airnya, atau bisa dicampurkan ke pakannya. Dan alangkah bagusnya juga untuk pemberian enzim itu kita kasih dari umur dini, dari DOC teman-teman. Dari DOC kita langsung kasih vitamin enzim dan alkali biar membentuk pertumbuhan tubuhnya itu bagus. Kalau kita ngasihnya dari udah besar itu kalau pertumbuhannya kurang, tapi kalau kita ngasihnya dari DOC itu pertumbuhannya nanti akan cepat. Dan untuk enzim petelur itu beda teman-teman, bahannya mungkin sama tapi ada bahan satu lagi. Nanti saya akan bikinin juga untuk enzim petelurnya. Nah ini saya mau enzim berdagingnya dulu. Sebelum datang DOC yang kita siapkan dulu senjata-senjatanya yang mau kita gunakan. Nah udah jadi seperti ini ya teman-teman, ini udah jadi, tinggal kita tutup rapat teman-teman. Karena untuk fermentasian saya anjurkan tutup rapat. Karena apa? Kalau kita nggak tutup rapat biasanya akan timbul apa namanya, maggot atau belatung. Tapi kalau kita tutup rapat itu tidak akan timbul belatung teman-teman. Kenapa harus mungkin ada pertanyaan ya teman-teman, apakah ini nggak meledak teman-teman kalau kita tutup rapat dengan blong? Insya Allah ini tidak meledak ya teman-teman. Emang dia nanti akan melembung atau mengembang, tapi tidak meledak. Nah.
selanjutnya kita tutup saja ya teman-teman. Dan untuk langkah selanjutnya, setelah kita jadikan satu bahan-bahan tersebut, lalu kita tutup teman-teman. Sebelum kita tutup dengan tutup asli, kita tutup dulu pakai plastik. Biar apa? Biar udara yang di dalam itu tidak keluar. Kita tutup rapat saja seperti ini ya teman-teman. Tutup rapat, lalu kita ikat pakai karet maupun pakai tali atau pakai apa aja lah, terserah teman-teman. Nah, setelah itu baru kita tutup yang ini biar benar-benar rapat. Nah, ini udah jadi ya teman-teman. Nanti saya beri tanggal di sini. Nah, demikian video kali ini untuk pembuatan enzim berdaging. Untuk kawan-kawanku semua peternak pemula, wajib ya sebelum DOC datang teman-teman harus sudah mempunyai yang namanya enzim alkali pon-pon atau prebiotik yang lainnya. Itu kalau teman-teman mengarah ke herbal bisa bikin sendiri. Kalau teman-teman tidak ingin ribet bisa beli di toko-toko peternakan, tapi itu bisa mengeluarkan biaya lagi. Tapi saran saya untuk bikin jamu-jamuan itu bikin sendiri. Jadi untuk peternak rumahan harus bisa kreatif sendiri teman-teman. Jadi nanti akan tahu pertumbuhannya, perkembangannya ternak-ternak kita. Oke, untuk video berikutnya saya akan bikin enzim petelur teman-teman. Hampir sama, cuma ada bahan satu lagi. Ditunggu video berikutnya. Dan untuk saran saya untuk teman-teman yang mau mengasih enzim pedaging ini, saran saya dari mulai DOC teman-teman, dari DOC umur 3 hari teman-teman udah mulai kasih enzim. Cukup video kali ini ya teman-teman. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang kalau bermanfaat silahkan bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.